Wow, lo makin cantik aja Nan. Mela mencolek lenganku lalu menaik turunkan alis. Aura pengantin baru memang beda. Lanjutnya berbisik di dekat telingaku. Mataku melotot, membuat Mela tersenyum mengejek. Sebab, aku tak akan berani menjerit dan memukulnya dengan brutal. Lo juga cantik Mel. Idih, jangan menjilat. Lo lebih cantik. Iya, gue memang cantik sejak lahir. Aku lebih baik mengiyakan saja daripada perdebatan tak kunjung selesai. Mela tertawa. Lo bener-bener pede. Rara dan Dewi menghampiri kami yang masih berdiri di dekat pintu masuk. Memang sengaja menunggu mereka yang datang bersama. Tumben belum masuk, kata Dewi sambil menaikkan alis. Iya nih, kita nungguin Ratu Ngaret. Sahutku kembali menyindir. Nyindir. Salahin Rara yang dandannya lama banget. Padahal, hasilnya juga biasa aja. Rara manyun sambil menghentakkan kakinya. Kalian mah gitu. Rara merangkul tanganku. Apa iya? Gue nggak cantik Nan. Dandanan gue nggak bagus ya. Aku menepuk-nepuk tangannya. Cantik, Ra. Jangan insecure. Lo lebih cantik daripada mereka. Rara menjulurkan lidah. Noh denger Wi. Mata Kinan nggak bakal salah. Si Kinan bohong tuh. Daripada lo manyun sepanjang acara mending dibelain sama pengantin baru kita. Ku tempel telunjuk di bibir. Meminta agar Dewi tak mengeraskan suara. Mulut mereka memang tak bisa diajak berkompromi. Aku takut, jika suatu saat nanti, salah satu dari mereka malah keceplosan dan membuat hidupku semakin kacau balau. Malam ini adalah acara ulang tahun Renata, salah satu mahasiswi yang cukup dekat dengan geng Cecunguk. Seorang gadis cantik yang juga sepupu Devan. Renata tahu bahwa aku dan Devan dekat, sehingga ia sudah mewanti-wanti agar aku dandan dan harus terlihat cantik. Meski aku tak tahu apa rencananya, tetap saja aku menuruti. Toh, tidak ada salahnya berdandan. Sekali-kali tak akan membuat wajahku menjadi sensitif. Lagu iring-iringan selamat ulang tahun terdengar begitu jelas. Senyumku mengembang karena teringat akan ulang tahun Lala yang digelar tahun lalu. Suasananya persis seperti ini. Orang kaya memang berbeda. Di saat aku dan ketiga sahabatku hanya merayakan sebatas makan bersama, Renata justru merayakan dengan segala kemewahan. Acara ulang tahunnya bahkan mengalahkan dekorasi resepsi pernikahan. Kukira dengan bertambahnya usia, maka dewasa pula pikiran ini. Tetapi Renata jelas berbeda. Ia masih berada di fase anak-anak. Ia bahkan menghias kamarnya dengan kartun kuda poni. Alisku berkerut samar saat netraku tak menangkap sosok yang telah lama ku nanti. Kemanakah dia? Apa ia datang terlambat? Padahal, rumahnya tidak jauh. Apa dia baik-baik saja? Aku sepertinya mulai mengkhawatirkan laki-laki lain. Padahal aku sudah memiliki suami. Kau mencari seseorang. Dewi mengagetkanku. Matamu kanan-kiri. Kayak nyari paparazi. Ngapain juga paparazi ngejar gue? Gue bukan idol. Aku mendengus. Terus ngapain celingukan? Kayak anak ayam yang kepisah sama indukan. Lo kagak tahu aja Wi. Dia pasti nyari Devan. Celetuk Mela yang kubalas dengan anggukan. Udah bersuami juga. Sadar diri woi. Dewi lagi-lagi berbisik di telingaku. Aku tak memedulikan mereka. Tenagaku tak ingin kubuang hanya untuk meladeni celotehan dan ejekan para sahabatku. Berkali-kali aku menekan tombol power di ponsel. Menatap layar yang menunjukkan pukul berapa sekarang. Aku sudah mulai gelisah dan kurang nyaman saat orang yang kutunggu tak kunjung datang. Tak lama, Mela menepuk-nepuk tanganku. Semakin lama, ritmenya semakin cepat. Noh, pangeran lo udah datang. Mata yang semula sayup seketika membelalak. Senyumku mengembang dan bahuku tegak sempurna. Devan selalu membuatku terpukau dengan gaya kasualnya yang seperti anak muda kekinian. Celana jeans dipadukan dengan kemeja hitam yang pas dengan tubuh idealnya. Apa ia suka nge-gym? Ototnya terlihat sempurna dan mungkin saja ada roti-roti sobek di balik kemeja tersebut. Mengapa sekarang aku begitu penasaran dengan tubuh Devan? Sepertinya otakku pun mulai tak waras akibat keseringan berkumpul dengan para cecunguk yang otaknya penuh dengan kemesuman. Telat banget Dev, kataku saat ia menarik kursi dan duduk di sampingku. Menyingkirkan Mela yang sudah berkomat kamit seperti dukun yang mengusir setan. Gue ada keperluan mendadak Nan. Pulang nanti gue antar ya.
Tawarnya yang segera kuiyakan. Baru datang udah nawarin tumpangan. Sela Rara yang terlihat tak suka dengan kehadiran Devan. Mereka tahu bahwa aku menyukai Devan sejak lama. Tetapi karena statusku yang sudah berubah menjadi istri orang lain, para cecunguk mewanti-wanti dan selalu menasihatiku agar tidak terjerat dan jatuh terlalu jauh ke dalam hubungan yang sebenarnya tak boleh terjadi. Apa salahnya? Toh, aku dan Mas Rangga juga hanya sebatas pelengkap keluarga. Tidak ada hubungan suami istri seperti yang selalu kubayangkan. Oh ya Dev, kata anak-anak yang lain. Lo nggak pernah ngasih tumpangan ke orang lain kecuali keluarga. Terus ngapain lo selalu ngajak Kinan naik mobil lo? Dewi melirik Devan sekilas. Gue boleh curiga dong. Ah, itu. Devan menggaruk tengkuk yang mungkin saja tak gatal. Ya, karena Kinan berbeda dengan gadis-gadis lain. Pupil mataku melebar. Sesekali melirik Dewi yang juga melakukan hal yang sama. Gadis itu mengedipkan sebelah matanya padaku, membuatku semakin salah tingkah. Jadi kalau gue yang minta tumpangan, lo nggak ngebolehin, gitu. Jelas, pelit banget Dev. Rara kembali menimpali. Kinan spesial berarti dong. Nada suaranya terdengar mengejek. Devan hanya tersenyum simpul, sambil menoleh padaku. Jantungku benar-benar tak bisa dikontrol lagi. Ritmenya sangat cepat, sehingga aku takut organ itu melompat dan bergeser dari tempat semestinya. Aku tidak boleh seperti ini. Perasaan berbunga-bunga, perut yang tiba-tiba tergelitik membuatku kebingungan sendiri. Apa ini disebut dengan efek butterfly in the stomach? Oh tidak, aku mungkin sedang mengalami pubertas untuk kesekian kalinya. Asteris asteris asteris. Terima kasih Dev, ucapku saat mobil berhenti tepat di depan gerbang rumah. Kau tak perlu sungkan. Aku membuka pintu mobil. Selamat malam Dev. Kinan. Tunggu. Aku menunduk. Kembali menatap Devan yang membuka laci dashboard dan mengambil kotak kecil di dalam sana. Hadiah untukmu, katanya sambil memberikan kotak persegi panjang berwarna hitam. Aku menaikkan alis bingung. Wah, tumben banget lo ngasih hadiah. Padahal, yang ulang tahun Renata loh. Sebenarnya hadiah itu sudah kupersiapkan beberapa hari yang lalu. Tetapi aku tak punya keberanian untuk memberikannya. Ia kembali tersenyum canggung. Masuklah. Di luar dingin. Aku mengangguk masih tersenyum semeringah. Apakah jatuh cinta semenyenangkan ini? Aku benar-benar tak tahu mendeskripsikan setiap perasaan yang ada. Kinan, panggilnya lagi. Aku balik badan menatap Devan lagi yang membuka kaca pintu mobil. Kamu sangat cantik dengan gaun itu. Pipiku seketika memanas. Untung saja keadaan remang-remang. Sehingga Devan tak akan melihat rona pipiku yang sudah seperti kepiting rebus siap saji. Masuklah, lanjutnya lalu melambaikan tangan agar aku segera masuk ke dalam rumah. Dengan perasaan yang begitu bahagia, aku segera membuka gerbang dan menutupnya. Kembali ku menoleh ke belakang, berharap Devan masih ada di sana. Namun, dia sudah pergi membuatku sedikit kecewa. Baru beberapa detik saja aku sudah rindu. Ya ampun. Aku benar-benar jatuh cinta. Akan tetapi, rasa senangku tak berlangsung lama. Sebab Mas Rangga tiba-tiba membuka pintu dan bersedekap di hadapanku. Ia seperti bapak-bapak yang memergoki putrinya. Dan bersiap untuk mengomel. Ini sudah jam 11. Ya, saya tahu. Kamu tahu. Suaranya meninggi. Akan tetapi, kamu tidak merasa bersalah. Tanpa mengindahkan pertanyaannya, aku segera masuk ke dalam rumah. Cuaca benar-benar dingin, membuat kakiku menggigil. Lagi-lagi Devan mengantarmu. Ya, jawaban macam apa itu? Jawaban singkat, padat, dan menjengkelkan. Memangnya hanya dia saja yang bisa memberi jawaban menjengkelkan. Aku pun bisa. Lala sejak tadi menangis mencarimu. Ia bahkan tidur dalam keadaan menangis. Salah sendiri tak menghubungiku. Ia terdiam, membuatku menoleh. Jangan bilang Mas tidak menyimpan kontak saya. Lagi-lagi ia terdiam. Aku mendengus. Sudah kuduga. Memangnya kamu menyimpan kontak saya? Aku terdiam. Posisi kami sama. Tidak juga. Kan, ada kok. Aku. Kalau begitu hubungi nomor saya untuk membuktikannya. Tantangnya yang membuatku ketar-ketir. Aku berkacak pinggang. Mas, ngajak ribut malam-malam. Saya akan menghubungi Mas jika mengalami kendala. Jangan menantang saya seperti ini. Kau bukan pembohong yang handal, Kinan.
Aku ketahuan. Namun, aku tak boleh terlihat kalah. Sudahlah. Aku lelah, Mas. Dengan langkah lebar terkesan berlari aku segera masuk ke kamar. Ini tak boleh dibiarkan. Aku harus mengurangi perdebatan dengan Mas Rangga. Aku lagi-lagi tersenyum bahagia kala kembali mengingat kejadian tadi, di mana Devan mengajakku untuk makan bersama di salah satu kedai makan yang tak jauh dari kampus. Meski bukan di tempat mewah, tetapi aku tetap menyukainya. Dimanapun ia membawaku. Meski itu warung pinggiran jalan sekalipun asal bersama dengannya, semua terasa indah. Wah, perkataanku benar-benar hiperbolis. Aku harus berterima kasih kepada Mela. Karena berkat dirinya sehingga aku bisa bersama dengan Devan. Aku berniat untuk mencari kado untuk Mela di pusat perbelanjaan yang sering kukunjungi. Selain ramah di kantong, juga memiliki kualitas yang tak kalah jauh dengan brand ternama. 2 hari lagi ia akan ulang tahun, dan gadis itu sudah menentukan apa yang harus kami berikan. Terdengar lucu memang, pihak yang berulang tahun malah request kado ulang tahun sendiri. Ya, tapi bukan Mela namanya jika tak penuh dengan keabsurdan. Lo mau beliin Mela baju? Tanyanya saat aku memasuki salah satu toko yang menurutku cukup lengkap. Anggukku. Mela meminta untuk diberikan hampers dengan isian serba pink. Bagaimana kalau ini? Tunjuknya pada salah satu hoodie yang tergantung. Jangan yang pink gonjreng. Mela nggak suka. Katanya ketuaan. Pink kalem atau pink pastel aja. Kataku. Lo juga suka warna pink. Aku menoleh padanya. Aku suka pemandangan seperti ini. Melihatnya dari samping meningkatkan ketampanan yang sudah membuatku jatuh terlalu dalam. Enggak, gue nggak pernah pakai pakaian warna kalem dan cerah. Aku mengerutkan kening samar. Sepertinya kulit gue yang warm undertone ini akan terlihat sangat kontras jika bersanding dengan warna tersebut. Devan mengambil salah satu hoodie lalu mendekatkan padaku. Cocok kok, lo belum pernah coba. Kali. Aku memutar bola mata lalu tersenyum dan mengangguk. Ya, tapi gue memang nggak berani deh main sama warna cerah. Sejak kecil, aku tak mau memakai baju dengan warna yang menyiratkan feminitas. Bukan karena tak suka, tetapi terkadang warna-warna tersebut kurang cocok untuk kulitku yang sedikit gelap. Pernah sekali aku menggunakan warna cerah, yaitu saat menikah. Warna putih tulang yang kukira akan bertabrakan dengan kulit sawo matangku ternyata tidak semengerikan ekspektasiku selama ini. Devan kembali melanjutkan acara memilahnya. Wajah seriusnya benar-benar menggemaskan. Sekali-kali aku melirik dari kejauhan, memonitor apa saja yang ia lakukan. Senyumku mengembang melihat aksinya yang terlihat seperti seseorang yang mencarikan baju untuk kekasihnya. Kembali kupusatkan perhatian pada pakaian yang ada di hadapanku. Tak banyak yang bisa kubeli. Hanya hoodie, gamis, dan hijab. Mela juga meminta agar hampersnya diisi dengan jam dan dompet. Anak itu benar-benar merepotkan. Tetapi aku tak akan marah. Selama Devan yang menemani, semuanya akan aman sentosa. Entahlah. Tetapi aku sudah berada di fase bucin. Meski hubungan kami belum resmi, tetapi aku yakin bahwa Devan juga sedikit tertarik padaku. Laki-laki mana yang akan mau direpotkan seperti dirinya, jika tak memiliki perasaan berlebih? Siapa yang akan dengan sukarela menemani wanita berbelanja yang akan menghabiskan banyak waktu? Dari yang ku tahu, Devan lebih suka menghabiskan waktunya di rumah, bermain game online atau tidur. Tumben pakai hoodie cerah. Secerah matahari pagi loh Nan. Dikasih siapa? Tanya Rara. Orang pertama yang sadar akan perbedaanku hari ini. Gue beli. Enggak ding, kita udah sahabatan dari Orok. Dan lo nggak pernah mau beli baju kalem adem ayem kayak gini. Aku kembali melanjutkan perjalanan menuju gedung kampus tercinta, tanpa menjawab pertanyaan Rara. Kinan, siapa yang ngasih? Lagi-lagi ia merongrongku dengan pertanyaan yang sama. Gue udah bilang. Gue beli, Rara. Gue nggak dipercaya. Tegasnya lalu fokus pada ponsel yang berdering. Sepertinya ia mendapat panggilan dari Mela. Rara menoleh padaku. Tatapannya sedikit berbeda. Seolah hal yang ia dengar dari Mela membuatnya begitu terkejut. Lo kemarin dari mana? Todongnya tanpa memandangku dan masih fokus pada benda pipih tersebut. Sepulang kuliah gue nyari kado buat Mela. Ungkapku jujur. Sama siapa? Pertanyaannya jelas membuatku menyipitkan mata.
Mengapa perasaanku menjadi tidak enak? Ya, sendiri. Bohong. Potongnya cepat dengan suara melengking. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Merasa berbeda dengan keadaan sekitar. Banyak pasang mata yang melihat ke arahku. Apa ada yang salah? Aku segera mengambil ponsel mencari berita yang mungkin menjawab rasa penasaranku. Tatapanku tertuju pada grup kampus yang notifikasinya sudah bejibun. Baru beberapa menit tak membuka grup tersebut. Tumpukan percakapan sudah hampir ribuan. Pembahasan mereka pasti cukup menarik. Mataku terbelalak saat seseorang dengan akun yang tak kukenal mengirim sebuah foto yang sangat kukenali. Captionnya benar-benar mengundang rasa penasaran bagi orang-orang yang haus akan dunia pergosipan. Captionnya mancing. Jeritku tertahan. Wah, katanya sendiri Nan. Ternyata bareng Devan. Kalian udah resmi pacaran. Gue tebak sih. Dia yang beliin hoodie yang lo pakai sekarang. Prok prok prok. 100 untuk Rara yang menjawab dengan benar tanpa celah. Gue, bukan gitu. Ini pembohongan publik namanya. Ucapku masih membaca komentar-komentar nyinyir. Gue berasa jadi idol. Bangga, lo udah nikah masih aja nempel kayak permen karet sama dia. Rara memukul lenganku. Membuatku meringis. Lo ketahuan bohong. Maaf. Aku memasang cengiran. Hehe. Gue ketahuan. Kinan, lo bener-bener dah.